Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, perkenalkan nama saya Vivi Nur Maulidiawati. Secara etimologis, delik berarti tindak pidana. Sedangkan menurut terminologi, delik berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara etimologi, pertahanan berasal dari kata tanah yang berarti bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Secara terminologi, pertahanan sering disebut juga dengan agraria karena agraria mencakup tanah, yaitu kekayaan alam yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Selanjutnya, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP telah mengatur tentang bentuk-bentuk kejahatan terhadap tanah beserta unsur-unsurnya. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, delik penyerobotan tanah. Kedua, delik pemalsuan. Ketiga, delik kejahatan jabatan. Dan yang keempat, delik pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketentraman. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, delik penyerobotan tanah. Menurut KUHP pasal 385 diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam ayat 1, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verben sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain. Ayat 2. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verben sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani kredit verben atau sesuatu gedung bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain. Ayat 3. Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan kredit verben mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan. Ayat 4. Barang siapa dengan maksud yang sama menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Ayat 5. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan. Ayat 6. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa padahal diketahui bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga. Kedua, delik pemalsuan diatur di dalam KUHP pasal 266 sebagai berikut. Ayat 1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 2.
diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Selain dari pasal 266 seperti yang dijelaskan di atas, KUHP pasal 274 juga mengatur tindak pidana terhadap delik tersebut. Ayat pertama, barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan pegawai negeri yang menjalankan kekuasaan yang sah mengenai hak milik atau sesuatu hak lain atas suatu barang dengan maksud akan memudahkan penjualan atau penggadaian barang itu atau dengan maksud akan memperdaya pegawai kehakiman atau polisi tentang asalnya barang tersebut dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun. Ayat 2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan maksud yang serupa menggunakan surat keterangan palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Yang ketiga, delik kejahatan jabatan tercantum dalam pasal 425 angka 3. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketahuinya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut. Dan yang terakhir, keempat, delik pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketentraman. Dalam pasal 167 ayat 1, barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2. Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu, serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk. Ayat 3. Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Dan ayat 4, pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Selanjutnya yaitu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP yang bertalian dengan kejahatan terhadap tanah diantaranya menggeser atau bahkan menghilangkan patok tanda batas bidang tanah dengan ancaman hukuman 2 tahun 4 bulan penjara terkandung dalam pasal 389. Di samping KUHP masih terdapat beberapa instrumen hukum lain yang dapat dikaitkan dengan kejahatan terhadap tanah seperti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta jurisprudensi yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tanah. Pasal 2. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1961 menyebutkan dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Kemudian pasal 6 menegaskan dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4, dan 5 maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000. Selanjutnya, delik pertanahan
sebagai delik korupsi. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menjelaskan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Berdasarkan pasal ini yang mengatur mengenai tentang hak-hak atas tanah, air, dan udara adalah pemerintah Indonesia. Hal tersebut juga meliputi aturan dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia, pendaftaran tanah, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan. Hukum positif di Indonesia mengatur tentang tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana atau delik korupsi. Dalam pasal tersebut telah mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Kemudian lanjut dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.